Baik, berjumpa kembali dengan saya Nana Hendra Cipta sebagai pengampu mata kuliah model pembelajaran SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun model pemrosesan informasi gitu ya. Seperti pada kegiatan sebelumnya, kita juga sudah mempelajari mengenai model pencapaian konsep sebagai salah satu dari model rumpun model pemrosesan informasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai model pembelajaran latihan inquiry. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai model latihan inquiry ini konteksnya ini hampir sama dengan model pembelajaran inquiry ya. Nah, jadi artinya bahwa model pembelajaran latihan inquiry ini sebenarnya merupakan bagian dari model pembelajaran inquiry gitu. Baik itu scientific inquiry maupun inquiry sosial gitu. Mungkin lebih tepatnya lebih mendekati kepada bentuk dari model pembelajaran inquiry yang menggunakan inquiry terbimbing begitu ya kira-kira. Nah, model pembelajaran latihan inquiry ini sebenarnya lebih cocok digunakan untuk siswa-siswa yang memang belum terbiasa menggunakan model-model pembelajaran yang inquiry ataupun model pembelajaran yang berbasis masalah begitu ya. Jadi belum terbiasa siswa-siswa yang memang melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada pembelajaran berbasis masalah tentunya. Maka ini lebih tepat begitu ya. Nah, dalam model pembelajaran latihan inquiry ini sebenarnya adalah menyederhanakan bentuk inquiry yang memang biasa dilakukan oleh para ilmuwan gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pengenalan gitu ya, pengenalan dari inquiry yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, seperti apa model pembelajaran latihan inquiry? Nah, kita mulai dari di sini ada deskripsi dulu ya, bisa dilihat bahwa dalam model latihan inquiry ini siswa biasanya lebih aktif dalam menemukan solusi dari permasalahan. Jadi kata kuncinya itu adalah menemukan solusi dari permasalahan. Berarti model ini, model pembelajaran ini berbasis pada permasalahan, gitu ya. Nah, oleh karena itu memang permasalahan merupakan bagian utama dari model ini. Nah, di mana dari permasalahan itu kemudian ditemukan solusi, gitu kan? Solusi, gitu ya, solusi dari permasalahan. Nah, ini dilakukan oleh siswa. Maka salah satu cirinya itu adalah bahwa siswa lebih aktif, gitu ya, dalam menemukan penyelesaian dari sebuah permasalahan. Gitu. Nah, ini salah satu cirinya, gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya latihan inquiry saja yang seperti ini, ya model scientific inquiry juga memang acuannya itu adalah atau karakteristiknya siswa lebih aktif dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan. Nah, kemudian tujuan utama dari model latihan inquiry itu adalah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan intelektual, ya, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari tahu jawaban berdasarkan rasa ingin tahu siswa atau metode ilmiah gitu. Jadi pengembangan keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini merupakan keterampilan berpikir ya. Salah satunya adalah keterampilan berpikir ilmiah. Nah, dengan demikian bahwa bisa dikatakan tujuan utama dari model latihan inquiry ini sebenarnya adalah mengenalkan metode ilmiah gitu ya kepada peserta didik. Nah, metode ilmiah itu sendiri kan terdiri dari beberapa langkah gitu ya, yang merupakan sebuah metode baku dalam
kegiatan mencari pengetahuan yang benar gitu ya. Nah, kegiatan ini biasa dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, dalam model ini metode ilmiah diperkenalkan secara sederhana, gitu ya, sehingga siswa memahami bagaimana langkah-langkah gitu ya, menemukan sebuah pengetahuan baru yang berbasis pada metode ilmiah. Nah, ini sebenarnya tujuan utamanya gitu ya, memperkenalkan metode ilmiah gitu. Nah, kan nanti di sintaknya juga sebenarnya itu lebih kental ke metode ilmiah sebenarnya. Kalau kita lihat di sintaknya, kalau kita analisa lebih lanjut gitu ya, di sintak dari model latihan inquiry ini uh, kecenderungannya itu ya menggambarkan metode ilmiah gitu. Nah, ini tujuan utamanya dari model ini ya. Nah, di samping itu juga sebenarnya sebagai sebuah model pembelajaran, tentunya bahwa latihan inquiry ini pun ada tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai yang nanti mungkin bisa kita lihat di dampak ya atau efek baik itu dampak instruksional maupun dampak ikutan atau nurturan efek gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya adalah fase atau sintak-sintaknya. Seperti apa sintak-sintaknya? Nah, pemahaman tentang sintak-sintak ini sangat penting gitu ya. Sintak model atau langkah-langkah dari model latihan inquiry ini sebenarnya ada 5. Gitu. Ada 5 fase yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, fase pertama ini disebut sebagai pengajuan permasalahan. Nah, intinya di sini adalah bahwa pada fase ini siswa dihadapkan pada sebuah permasalahan gitu ya. Di mana hasil akhir dari fase ini adalah munculnya sebuah permasalahan yang akan dipecahkan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, ini fase pertama. Jadi hasil akhir dari fase pertama itu adalah permasalahan. Nah, ini konteksnya ini nanti bisa berbeda-beda gitu ya. Tergantung pada situasi dan kondisi tentunya. Ya, termasuk juga kalau kita hubungkan dengan model inquiry ataupun scientific inquiry gitu ya. Nah, ini memang permasalahan ini bisa ditemukan oleh siswa ya sendiri, bisa juga diajukan oleh guru gitu ya kira-kira. Tapi dalam konteks model latihan inquiry, permasalahan ini bisa diajukan oleh guru ya. Jadi permasalahannya memang sudah ada gitu ya. Permasalahan sudah ada. Nah, walaupun demikian nanti dalam teknis pelaksanaan pembelajarannya, guru bisa saja pada fase ini menampilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya mengarah pada munculnya permasalahan gitu ya. Walaupun memang permasalahan itu sudah disiapkan oleh guru gitu. Nah, jadi inti dari fase pertama ini adalah munculnya permasalahan gitu ya. Nanti bisa kita lihat lagi di uraian-uraian lebih lanjut gitu ya. Seperti apa sebenarnya isi dari fase pertama itu gitu. Nah, kemudian fase kedua ini adalah penyusunan hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan sebuah dugaan sementara ya, atau bisa juga disebut sebagai jawaban sementara dari permasalahan. Permasalahan itu kan sebenarnya adalah suatu pertanyaan ya, di mana pertanyaan itu memerlukan jawaban. Nah, jawaban sementara ini disebut sebagai hipotesis. Nah, ini berada pada fase kedua gitu ya. Artinya pada fase kedua ini adalah penyusunan hipotesis gitu. Di mana nanti siswa bisa menyusun sendiri hipotesis ya atau dugaan sementara terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan pada fase pertama begitu ya. Nah, kemudian fase ketiga disebut sebagai pengumpulan data atau ini disebut sebagai pengujian hipotesis. Nah, siswa membuktikan hipotesis di sini tentunya melalui berbagai macam cara teknik pengumpulan data gitu ya. Baik melalui eksperimen, bisa juga melalui observasi ataupun bentuk-bentuk pengumpulan data yang lain gitu ya kira-kira. Nah, ini dilakukan ya. Ini pada fase pertama. Ini hasil akhirnya itu adalah menguji hipotesis. Apakah jawaban sementara itu bisa diterima ataupun ditolak gitu ya. Nah, ini inti dari fase ketiga. Kemudian fase keempat ini diskusi data.
Apa yang dimaksud dengan diskusi data? Nah, diskusi data ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai analisis data, ya, analisis data. Nah, jadi artinya data-data yang diperoleh pada fase pengumpulan data ini diolah lebih lanjut, gitu ya, dihubungkan dengan hipotesis yang sudah disusun sebelumnya, gitu ya, kira-kira. Nah, yang nanti simpulan akhirnya itu adalah apakah hipotesis itu diterima atau ditolak berdasarkan pada proses diskusi data gitu ya kira-kira. Tapi dalam konteks siswa sekolah dasar ya ini bisa saja yang disebut sebagai diskusi data itu dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini tentunya mengarah pada hasil pengumpulan data gitu ya kira-kira. Nah, jadi ketika siswa berdiskusi menjawab sebuah pertanyaan gitu ya yang berbasis pada hasil pengumpulan data, ini bisa dikatakan sebagai analisis data. Nah, ini pada tingkatan yang lebih sederhana. Tapi kalau misalnya kita menginginkan tingkatan yang lebih kompleks lagi dalam kegiatan berpikir siswa, bisa saja dalam diskusi data itu siswa tidak dipandu dengan pertanyaan, begitu ya. Nah, siswa langsung saja mendiskusikan atau memaknai data-data yang diperoleh pada fase ketiga, gitu ya. Sehingga nanti siswa bisa menemukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak begitu ya kira-kira. Ini pada kegiatan yang memang lebih lebih kompleks gitu ya kira-kira. Tapi yang paling sederhana itu cukup hanya dengan menjawab pertanyaan. Ini fase keempat. Kemudian fase kelima ini adalah analisis proses inquiry. Nah, ini salah satu isinya itu adalah nanti siswa menuliskan kembali ya langkah-langkah yang telah dilakukan ya. Mulai dari permasalahan, kemudian juga penyusunan hipotesis, pengumpulan data, analisis data sampai dengan membentuk sebuah simpulan di mana simpulan itu sebenarnya adalah pembuktian dari hipotesis. Nah, analisa proses inquiry ini penting ya karena ini adalah sebuah cara untuk memperkenalkan bahwa apa yang sudah dilakukan siswa mulai dari fase pertama sampai dengan fase keempat ini adalah sebuah metode ilmiah gitu ya. Jadi mengingatkan kembali fase kelima itu. Mengingatkan kembali bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan itulah yang disebut sebagai metode ilmiah. Sehingga nanti dengan demikian siswa bisa memahami bahwa metode ilmiah itu adalah berupa langkah-langkah seperti yang memang sudah mereka lakukan pada kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, jadi ini sintaknya ya. Ada 5 fase. Nah, lalu bagaimana sebenarnya contoh konkret dari sintak model ini gitu ya. Kita lihat di sini ini adalah sebuah contoh ya. Contoh dari pengembangan dari sintak model latihan inquiry mulai dari fase pertama sampai dengan fase kelima gitu ya. Nah, fase pertama ini adalah kan kalau tadi secara garis besar fase pertama itu adalah pengajuan permasalahan gitu ya. Apa yang dilakukan di sini? Nah, yang pertama yang dilakukan di sini misalkan ya, guru menjelaskan prosedur kegiatan pembelajaran. Nah, prosedur kegiatan pembelajaran itu adalah cara-cara kegiatan pembelajaran gitu ya. Misalkan kegiatan pembelajaran akan dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil misalnya. Kemudian kegiatan pembelajaran itu dilakukan melalui eksperimen misalnya, melalui observasi dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu dijelaskan oleh guru di sini ya, prosedur dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini penting agar siswa bisa memahami apa yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian yang langkah berikutnya itu adalah guru membentuk kelompok. Nah, ini kelompok dibentuk oleh guru. Jadi dalam sintak model latihan inquiry ini ya konsepnya bahwa kelompok ini sebenarnya bisa dibentuk oleh guru gitu ya. Untuk apa? Nah, ini kita mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif gitu ya. Bahwa pengelompokan itu memang harus heterogen gitu. Kemudian juga pengelompokan itu tidak boleh berbasis pada kesukuan begitu ya kira-kira. Nah, demikian juga dengan jenis kelamin. Nah, sehingga nanti ketika guru yang membentuk kelompok,
maka prinsip-prinsip tadi bisa terpenuhi gitu ya. Ini akan berbeda nanti apabila dibebaskan, pengelompokan itu dibebaskan kepada siswa. Nah, tidak bisa menjamin kita bahwa dalam satu kelompok itu terjadi heterogen, baik dari kemampuan ataupun dari aspek-aspek yang lain gitu ya. Maka ini pengelompokan diserahkan kepada guru gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru mempresentasikan materi. Nah, di sini presentasikan dulu materi. Nah, di mana materi itu nanti pada akhirnya mengarah pada suatu situasi masalah gitu. Jadi dari materi itu nanti akan memunculkan sebuah permasalahan. Oleh karena itu, dalam mempresentasikan materi, guru harus mempresentasikan juga gitu ya hal-hal yang mengandung teka-teki gitu ya kepada siswa itu yang berkaitan dengan materi yang dipresentasikan itu. Jadi di sini tidak hanya sekedar mempresentasikan materi dengan menggunakan metode ceramah ataupun tanya jawab tentunya ya, tetapi materi itu harus dirancang oleh guru agar materi itu mengandung sebuah situasi yang memunculkan teka-teki begitu ya kira-kira. Sehingga nanti siswa bisa lebih termotivasi untuk menggali lebih lanjut gitu ya. Nah, ini presentasi materi. Nah, kemudian berikutnya adalah guru menuliskan permasalahan. Tentunya permasalahan ini berbasis pada materi yang tadi dipresentasikan oleh guru. Nah, munculnya permasalahan ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab. Jadi terlebih dahulu mungkin kelanjutan dari presentasi materi itu adalah guru mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti pada akhirnya mengarah pada munculnya sebuah permasalahan gitu. Nah, sebenarnya kan tadi bahwa permasalahan ini bisa ditemukan sendiri oleh siswa gitu. Tapi dalam konteks model latihan inquiry, permasalahan itu agar lebih terarah dan juga proses latihan inquiry ini lebih cepat begitu ya. Maka permasalahan ini bisa dibimbing gitu ya penemuannya oleh guru gitu kan kira-kira. Artinya memang guru sudah memiliki sebenarnya permasalahan yang akan diajukan dalam kegiatan pembelajaran ya. Tetapi terlebih dahulu tadi dilakukan metode tanya jawab ya untuk memunculkan permasalahan-permasalahan gitu kan. Baru kemudian guru mengarahkan permasalahan-permasalahan yang memang akan dipecahkan dalam kegiatan pembelajaran ini gitu ya. Nah, inti dari fase pertama ini sebenarnya adalah permasalahan. Munculnya permasalahan itu inti dari fase pertama gitu. Kemudian sesudah muncul permasalahan ya, masuk ke fase kedua. Fase kedua ini intinya adalah hipotesis. Ya, inti dari fase kedua ini ya. Perumusan hipotesis. Apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini misalkan guru memandu siswa mempelajari materi. Untuk apa mempelajari materi gitu ya. Nah, untuk memperkuat hipotesis, karena penyusunan hipotesis itu prinsipnya adalah harus berbasis pada teori. Hipotesis tidak langsung muncul begitu saja, tetapi hipotesis itu harus berdasarkan pada teori. Maka ya siswa harus mempelajari materi terlebih dahulu, membaca buku. Jadi dipersilahkan oleh guru siswa itu mempelajari teorinya terlebih dahulu dari buku, gitu kan? Kira-kira. Demikian juga dengan membaca LKS dan buku sumber. Nah, baru sesudah selesai siswa itu menemukan teori-teorinya, kemudian guru memandu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan hipotesis. Nah, ini sebenarnya konteksnya adalah mengapa harus ada pertanyaan hipotesis. Ini konteksnya model latihan inquiry gitu ya. Ini dilakukan apabila siswa itu memang belum terbiasa untuk merumuskan hipotesis. Prinsipnya bahwa hipotesis itu sebenarnya adalah jawaban dari permasalahan yang ada pada fase pertama. Maka bisa saja nanti dengan menggunakan metode tanya jawab ya, maka guru merangsang siswa untuk menemukan hipotesis yang tentunya berdasarkan pada hal yang sudah dipelajari dari teorinya gitu ya kira-kira. Nah, jadi ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab.
Jadi pertama, persilahkan dulu siswa itu mempelajari materi, membaca LKS, membaca buku sumber gitu ya. Kemudian sesudah itu lakukan tanya jawab agar muncul hipotesis ya, jawaban dari permasalahan yang ada di fase pertama ini. Nah, sesudah memunculkan hipotesis ya, kemudian hipotesis itu dituliskan oleh siswa di dalam lembar kerja tentunya gitu ya. Nah, jadi fase kedua ini sebenarnya adalah perumusan hipotesis. Gitu. Ini inti dari fase kedua. Nah, jadi di sini ada semacam tanda panah, ini menunjukkan bahwa ada peralihan dari permasalahan ke hipotesis. Gitu ya. Jadi artinya pada fase kedua ini harus memunculkan jawaban dari permasalahan. Tetapi jawaban itu tentunya berbasis pada materi yang dipelajari pada buku sumber dan LKS. Gitu. Nah ini fase kedua. Kemudian berikutnya pada fase ketiga, siswa melakukan percobaan. Nah, mengapa harus seperti ini? Karena inti dari fase ketiga ini adalah pengumpulan data dalam rangka pengujian hipotesis. Kan inti dari fase kedua itu adalah memunculkan hipotesis. Kemudian fase ketiga itu baru dilakukan pengumpulan data untuk ya menghasilkan ataupun untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada fase kedua gitu. Jadi inti dari fase ketiga ini adalah mengumpulkan data. Nah, sebenarnya proses mengumpulkan data itu tidak hanya melulu melalui kegiatan percobaan. Ini kan hanya contoh saja begitu ya. Bisa saja melalui jenis-jenis pengumpulan data yang lain, misalkan observasi, wawancara gitu. Ya tergantung konteksnya gitu ya, kira-kira. Jadi tidak mesti melakukan percobaan gitu. Ya, kalau misalnya konteks penyelesaian masalahnya itu bisa dilakukan dengan percobaan, ya lakukan percobaan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dengan percobaan, ya lakukan dengan metode-metode yang lain tentunya gitu ya. Jadi tidak mesti melakukan percobaan. Misalnya masih banyak kan ada metode wawancara, misalnya observasi. Nah, itu pun bisa dilakukan gitu ya kira-kira. Jadi tergantung konteks materinya gitu. Nah, yang penting prinsipnya pada fase ketiga ini adalah siswa mengumpulkan data ya, mencari data dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan hipotesis gitu kan. Nah, sampai dengan siswa menuliskan data hasil pengamatan. Jadi inti dari fase ketiga ini adalah siswa memperoleh data hasil dari pengamatan. Baik itu dari hasil percobaan, dari hasil wawancara, ataupun dari hasil observasi atau pengamatan gitu ya. Nah, ini inti dari fase ketiga. Ini tujuannya dalam rangka membuktikan hipotesis. Kemudian fase keempat itu, siswa berdiskusi menjawab pertanyaan analisis data. Mengapa mesti menjawab pertanyaan? Ini sekali lagi hanya contoh gitu ya kira-kira. Siswa perlu dipandu untuk memaknai data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan ya. Karena ini kan konteksnya model latihan inquiry, maka bisa saja siswa itu tidak terbiasa untuk melakukan analisis data atau memaknai data. Sebenarnya prinsipnya adalah memaknai data, data-data yang ditemukan pada fase ketiga, sehingga hipotesis itu bisa diuji, apakah memang bisa diterima atau ditolak, kan begitu harusnya gitu. Tetapi karena ini konteksnya latihan inquiry, maka pada fase keempat analisis data ini bisa dipandu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada data-data yang ditemukan pada fase ketiga. Oleh karena itu tugas guru di sini adalah merancang pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan selaras dengan data-data yang ditemukan pada fase ketiga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya untuk membuktikan hipotesis yang sudah disusun pada fase kedua, gitu ya kira-kira. Jadi fase keempat ini sebenarnya hasil akhirnya itu sampai dengan sebuah simpulan bahwa hipotesis itu diterima atau ditolak, gitu ya. Itu simpulannya, gitu. Sampai pada sebuah simpulan berdasarkan, kalau di sini contohnya berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan gitu ya kira-kira, di mana nanti pertanyaan itu mengarah pada pembuktian hipotesis. Nah, hasil akhir dari fase keempat ini sebenarnya adalah langkah akhir dari metode ilmiah, karena metode ilmiah itu sebenarnya selesai sampai di sini secara sederhana gitu ya.
dimulai dari fase pertama untuk perumusan masalah, fase kedua itu hipotesis, fase ketiga itu pengumpulan data, fase keempat analisis data. Hasil akhir dari fase keempat atau analisis data ini adalah pembuktian gitu, apakah hipotesis itu diterima atau ditolak gitu kan, berdasarkan data-data yang diperoleh. Jadi selesai sampai di sini sebenarnya langkah metode ilmiah gitu. Nah, tapi karena ini konteksnya adalah sebuah model pembelajaran, maka muncul fase kelima gitu ya. Nah, di fase kelima itu siswa membuat simpulan dengan guru dan guru mengarahkan. Nah, simpulan dari hasil percobaan. Nah, selain daripada itu yang paling penting dari fase kelima itu adalah siswa menuliskan langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan. Ini sebenarnya bukan bagian dari metode ilmiah, gitu ya. Ini adalah bagian dari sebuah model pembelajaran, ya. Untuk apa siswa harus menuliskan langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan untuk mengenal, ya, untuk mengenal metode ilmiah yang telah dilakukan. Karena kan prinsipnya mulai dari fase pertama sampai dengan fase keempat itu sebenarnya adalah metode ilmiah gitu. Maka ini perlu dituliskan kembali oleh siswa agar siswa mengenal, oh ternyata apa yang sudah saya lakukan mulai dari fase pertama sampai dengan fase keempat itulah yang disebut sebagai metode ilmiah. Karena kan kalau kita merujuk kepada tujuan utama dari model ini ya salah satunya adalah memperkenalkan metode ilmiah begitu ya kira-kira. Maka ini harus dituliskan kembali oleh siswa di fase kelima. Langkah-langkah mulai dari fase pertama sampai dengan fase keempat. Agar siswa mengenal metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah gitu ya. Nah ini jadi contohnya ya dari masing-masing fase untuk sintak model latihan inquiry. Khususnya ini di sekolah dasar gitu ya. Mulai dari fase pertama sampai dengan fase kelima gitu ya kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya, setiap model pembelajaran itu tidak hanya memiliki sintak gitu ya, tapi setiap model pembelajaran juga memiliki sistem sosial. Nah, seperti apa sistem sosialnya? Ya, sekarang kita lihat di sini ya, kalau kita amati, kita analisa berdasarkan pada sintak dari model latihan inquiry gitu ya, seperti yang dijelaskan di atas. Ini sebenarnya kecenderungannya itu berpusat pada siswa ya, atau student center. Tapi memang sebenarnya kalau kita analisa lebih lanjut ya, partisipasi guru dan siswa itu sama besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem sosial dari model latihan inquiry ini adalah moderat gitu ya. Partisipasi guru dan siswa sama besar gitu. Ya. Nah, ini bisa kita amati dari langkah-langkah pembelajaran yang ada pada sintak-sintak yang tadi sudah diuraikan gitu ya. Nah, di situ sudah jelas. Mungkin fase pertama itu yang lebih banyak berperan itu adalah guru. Baru kemudian fase kedua, ketiga gitu ya, itu siswa yang lebih banyak berperan. Nah, fase keempat di situ sudah jelas ada kontribusi guru juga gitu ya kira-kira. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan moderat sistem sosialnya gitu ya untuk model latihan inquiry. Nah, dalam hal ini siswa belajar tentang prinsip penyelidikan. Jadi langkah-langkah yang sudah mereka lalui itu, itulah sebenarnya yang disebut sebagai prinsip penyelidikan. Mulai dari permasalahan, kemudian perumusan hipotesis, pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis, sampai dengan analisis data sehingga menemukan sebuah simpulan. Apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Nah, jadi sistem sosialnya itu sebenarnya siswa belajar tentang prinsip penyelidikan gitu ya. Nah, kemudian guru memandu siswa dalam menggunakan beragam sumber ya. Jadi sumber-sumber pembelajaran itu sebenarnya tidak terbatas pada apa yang ada di buku, apa yang ada di LKS gitu ya. Tapi sumber-sumber pembelajaran itu ya tergantung pada konteks materinya. Karena pada fase ketiga proses pengumpulan data, siswa bisa mencari sumber-sumber ya dari mana saja gitu ya, tergantung konteks materinya. Bisa melalui percobaan gitu ya. Kemudian juga bisa melalui kegiatan-kegiatan yang lain gitu, wawancara ke satu narasumber misalnya, ataupun observasi ke satu tempat gitu ya kira-kira. Jadi beragam sumber bisa digunakan di situ. Nah ini prinsipnya.
Kemudian juga kerjasama sudah jelas ya, kerjasama terjadi karena siswa belajar dalam kelompok-kelompok seperti itu gitu ya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan juga apa sistem sosialnya itu ya kecenderungannya siswa dipaksa untuk bekerja sama di situ gitu ya. Demikian juga dengan kebebasan ya. Siswa bebas berekspresi sebenarnya. Ya walaupun memang ini belum sepenuhnya gitu ya, belum sepenuhnya memberikan peluang untuk ekspresi siswa. Tapi ini sudah memberikan keleluasaan kepada siswa terutama dalam proses pengumpulan data gitu ya. Mungkin juga dalam proses analisis data. Nah, itu siswa diberi ruang untuk bebas berekspresi di situ gitu ya kira-kira. Nah, ini sistem sosialnya. Kemudian berikutnya prinsip reaksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang paling penting itu adalah pada fase kedua dan fase ketiga. Fase kedua itu adalah perumusan hipotesis, fase ketiga itu adalah pengujian hipotesis, pengumpulan data ya. Nah, mengapa harus seperti ini? Karena kan sebenarnya gitu ya, eh, jawaban dari permasalahan itu memang sudah ada di buku, ya, sudah tersedia semuanya gitu. Tetapi itu perlu dibuktikan. Gitu. Jadi artinya bahwa siswa tidak masalah apabila merumuskan hipotesis itu berbasis pada teori karena memang harus seperti itu gitu ya. Tapi dalam proses pembuktian, nah ini tidak boleh berbasis pada buku, ya. Tidak boleh berbasis lagi pada teori, tapi harus berbasis pada penemuan, ya. Nah, jadi pada fase ketiga harus diperhatikan ini, ya. Artinya pengujian hipotesis itu didasarkan pada proses penemuan. Penemuan ya, penemuan. Bukan pada hasil teori gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu. Nah, sehingga tadi bahwa esensi dari proses inquiry ini tetap ada gitu esensinya gitu ya. Siswa menemukan sesuatu gitu, bukan berbasis pada teori gitu. Tapi berdasarkan pada hasil analisis data gitu ya. Dan juga proses pengumpulan data tentunya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada fase 2 dan 3 gitu ya oleh guru. Kemudian mendorong interaksi antar siswa. Guru harus mendorong interaksi antar siswa ya agar siswa bisa bekerja sama karena melalui kerjasama itu nanti akan diperoleh dampak-dampak yang lain gitu ya, tidak hanya dampak utama tentunya. Nah, kemudian tidak memberikan jawaban pertanyaan secara langsung. Nah, ini penting ya. Ketika terjadi proses tanya jawab, ya maka guru jangan memberikan jawaban secara langsung, tapi lempar kembali kepada siswa yang lain. Nah, ini berguna untuk merangsang siswa berpikir gitu ya. Jadi bagaimana agar siswa itu mampu untuk berpikir? Ya, maka tadi ketika ada pertanyaan, maka lempar kembali kepada siswa agar memperoleh jawaban dari rekan-rekan siswa yang lain tentunya gitu ya. Nah, kemudian mendorong siswa untuk bertanya. Bertanya dalam proses inquiry itu sangat penting. Karena sebenarnya proses inquiry itu adalah proses bertanya. Dengan bertanya, maka ini akan memunculkan rasa ingin tahu, gitu ya kira-kira. Sehingga nanti siswa akan termotivasi lebih lanjut untuk mencari jawaban. Nah, ini prinsip-prinsip reaksi yang paling penting ini yang harus kita lakukan sebagai guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model latihan inquiry. Kemudian berikutnya adalah sistem pendukung. Nah, ini pertama kita lihat dari aspek guru. Apa yang harus ada pada diri guru? Gurunya harus paham dulu tentang proses penyelidikan, ya. Guru harus paham dulu tentang metode ilmiah, gitu maksudnya ya. Nah, tentang metode ilmiah, kemudian juga metode-metode pembelajaran yang berbasis pada eksperimen misalnya. Ini harus paham dulu. Tidak mungkin guru itu mengajarkan tentang proses penyelidikan ya, apabila gurunya tidak memahami tentang proses penyelidikan itu sendiri gitu. Nah, ini harus menjadi bagian dari diri guru gitu ya. Kemudian pemahaman tentang proses kegiatan berpikir, misalnya berpikir induktif, berpikir deduktif. Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu. Karena prinsipnya sebenarnya adalah
bahwa dalam model-model yang berbasis inquiry, misalnya, itu sebenarnya melibatkan kegiatan berpikir induktif, berpikir deduktif, misalnya. Ini harus dipahami terlebih dahulu, gitu ya. Ini dari aspek guru. Kemudian dari aspek material, sudah jelas harus ada buku, ya. Di antaranya ada buku sebagai teori penunjang. Dan yang paling penting adalah harus ada LKS, ya. Harus ada LKS sebagai sistem pendukung dari model ini, gitu. Di samping itu juga mungkin sumber-sumber yang lain, mungkin kalau ingin lebih baik lagi ada jurnal misalnya dan lain sebagainya. Tapi minimal ya ada buku dan LKS gitu ya sebagai sistem pendukung. Maka ketika kita menyusun RPP yang menggunakan model latihan inquiry, nah itu harus disediakan juga LKS-nya seperti apa begitu ya, lembar kerja siswanya gitu. Nah, ini harus apa? Selaras gitu. Jadi ada RPP, ada LKS-nya gitu. Ketika kita menggunakan model latihan inquiry. Kemudian yang terakhir adalah dampak. Dampaknya untuk apa? Ya, dampaknya ada dua kan. Ada dampak instruksional, ada dampak ikutan. Nah, dampak instruksional itu sendiri apa saja misalnya? Ini pengembangan keterampilan proses, observasi gitu, pengumpulan data, pengorganisasian data, identifikasi data dan lain-lain. Jadi yang dilakukan siswa mulai dari misalkan fase pertama sampai dengan fase keempat itu sebenarnya adalah keterampilan proses, ya. Khususnya memang ada di fase ketiga, itulah yang disebut sebagai keterampilan proses gitu. Nah, jadi melatih siswa ya dalam hal keterampilan proses. Di samping itu juga pengenalan metode ilmiah sudah jelas ya, karena langkah-langkah dari fase pertama sampai dengan fase keempat itu sebenarnya adalah metode ilmiah gitu. Dan yang ketiga adalah pemahaman. Nah, ini tidak bisa lepas dari ini kan, peningkatan pemahaman karena nanti hasil akhir dari kegiatan ini sebenarnya adalah pemahaman materi gitu ya. Jadi walaupun berbasis masalah sebenarnya jawaban dari permasalahan itu adalah sebuah jawaban yang memang ditemukan sendiri oleh siswa gitu ya. Nah, sehingga siswa mengkonstruksi sendiri gitu. Teori-teori itu berdasarkan pada hasil-hasil mulai dari fase pertama sampai dengan fase keempat gitu. Sehingga biasanya pemahaman kalau ditemukan sendiri oleh siswa, nah pemahaman ini lebih melekat, tidak mudah dilupakan gitu ya. Nah, ini jangan lupa bahwa setiap model pembelajaran itu ya salah satu dampaknya itu khususnya untuk model latihan inquiry ini adalah ada pemahaman di sini. Pemahamannya bisa lebih meningkat karena menurut berdasarkan pada beberapa penelitian gitu menunjukkan bahwa biasanya kalau konsep-konsep memang ditemukan sendiri oleh siswa gitu itu biasanya tidak mudah dilupakan gitu. Nah, sehingga ya inquiry ini sebenarnya ada penemuan konsep, ya, mengkonstruksi konsep sendiri gitu. Nah, ini dampak instruksionalnya. Kemudian dampak ikutannya atau nurturan efek melatih kreativitas penyelidikan. Nah, jadi diberikan ruang di situ kan, terutama walaupun memang masih ada batasan gitu kalau untuk apa namanya latihan inquiry gitu, tapi setidaknya ada ruang di situ untuk melatih kreativitas, terutama pada fase ketiga di sini proses pengumpulan data gitu ya. Melatih siswa menjadi pembelajar mandiri, ya, tidak tergantung pada guru gitu. Karena nanti siswa bisa mencari sendiri, menggali sendiri informasi, ya, informasi yang tidak tergantung hanya pada satu sumber tentunya gitu. Nah ini, ya. Kemudian melatih komunikasi ilmiah sudah jelas, karena hasil akhir dari apa jawaban-jawaban yang ada pada LKPD gitu ya, itu adalah sebuah sarana untuk komunikasi ilmiah. Walaupun memang bisa saja kalau kita ingin lebih kompleks lagi begitu ya, siswa menyusun laporan misalkan bisa seperti itu gitu ya. Tetapi kalau konteksnya memang siswa belum terbiasa apalagi di misalkan sekolah dasar ya, apalagi di kelas rendah gitu ya. Tidak terbiasa untuk menyusun laporan hasil penyelidikan atau laporan penelitian gitu ya. Maka cukup hanya dengan LKPD gitu. Itu sebagai sebuah sarana untuk komunikasi ilmiah sebenarnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengembangan sikap ilmiah, ya. Sikap ilmiah itu hanya dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan siswa tentunya gitu ya. Proses penyelidikan, observasi gitu ya, wawancara pengamatan itu sebenarnya bisa mengembangkan sikap ilmiah gitu.
Nah, sehingga inilah dampak-dampak ikutannya gitu atau nurturan efek begitu. Nah, jadi inilah gambaran umum dari model latihan inquiry ya. Pada para mahasiswa silahkan ini dicermati lebih lanjut ya dan kerjakan tugas-tugas mandirinya ya. Ini menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model latihan inquiry. Jangan lupa seperti yang memang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa salah satu indikator kebenaran sebuah RPP yang menggunakan sebuah model pembelajaran itu yang pertama adalah di dalam RPP itu harus tergambar sintak dari minimal itu ya, minimal sintak dari model yang dipilih. Nah, kemudian yang berikutnya jangan lupa tujuannya. Tujuan pembelajarannya harus sesuai gitu ya. Artinya bahwa misalkan kalau untuk latihan inquiry ini, pilihlah tujuan-tujuan pembelajaran yang mengarah pada penemuan-penemuan yang bisa dilakukan oleh siswa gitu. Misalkan kegiatan eksperimen ataupun misalkan ada wawancara ataupun pengumpulan-pengumpulan data yang lain. Jadi pilih tujuan-tujuan pembelajaran yang memang mengarah pada tadi model-model ataupun metode-metode pengumpulan data begitu ya. Nah, demikian ya para mahasiswa semua. Selamat bekerja ya dalam mengerjakan tugas mandiri ini. Saya akhiri saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.